sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya percaya bahwa ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Bersyukur Bapak Ibu, pada hari ini kita kembali lagi mau bersama-sama beribadah. Sekalipun masih di rumah kita masing-masing, biar itu tidak menghalangi kita untuk tetap terus merasakan sukacita di dalam Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita pada saat hari ini, saya mempersilakan kita semua untuk mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 3 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Mari naikkan pujian syukur kita kepada Dia, Bapa kita yang baik. Kasih setianya yang tak terbatas selalu memelihara kita melewati setiap musim dalam hidup kita. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Sungguh kasih setia-Mu Tuhan tak terbatas dalam hidup kami. musim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu, Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku,
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang tidak pernah terbatas, kasih-Mu yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang ke tempat ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami datang kepada Engkau. Kami mohon Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sering mendukakan hati-Mu. Kami sering menyakiti hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami. Sucikan kami. Layakkan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami. Kami rindu. Kami rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Hanya nama-Mu yang kami puji. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Mari kita tetap memuji Tuhan. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya.
puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Victor Oktalapian dengan tema Move On, sudah siapkah? Mari datang kepada Tuhan. Dialah Bapa yang begitu mengenal hidup kita, lebih dari siapapun juga. Dia yang akan mengubahkan hidup kita menjadi karya yang indah untuk kemuliaan namanya. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun juga. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu
Shalom saudara, syukur pada Tuhan, hari ini Tuhan berikan kesempatan kita, Jemaat GKKA Palu, boleh beribadah, memuji Tuhan dan kemudian tentu dapat kesempatan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat satu bagian yang mau dipesankan Tuhan pada kita di masa pandemi ini, yang mudah-mudahan menjadi sesuatu yang berarti dan bermakna ketika kita menjalani era yang kemudian akan kita langkahi ke depan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh ada bersama, menikmati persekutuan dengan Tuhan di tempat kami. Tapi kami sangat percaya Engkau hadir, Engkau mau berbicara kepada kami. Karena itu saat ini kami menaruh hidup kami kepada Tuhan. Pimpinlah kami ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami memahami dengan baik firman yang nantinya kami baca, kami renungkan, dan jadi bekal bagi hidup kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama melihat satu hal yang bagi saya sangat berarti untuk kita ketika kita mau menata kehidupan kita ke depan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak barangkali pergumulan yang memang harus kita lewati. Saudara, ada dua istilah yang sangat penting yang kita barangkali sering dengar, dan bagi saya ini adalah dua istilah yang begitu berarti, tapi juga menjadi sesuatu yang sering sekali saya harus pikirkan dengan baik, pahami dengan baik, apa sih artinya bagi kita. Saudara, dua istilah itu adalah dua istilah yang banyak kemudian digemahkan sampai sekarang. Yaitu yang pertama oleh pemerintah kita, istilah new normal. Istilah yang kedua yang sering disampaikan oleh generasi milenial, yaitu move on. Saudara, pemerintah kemudian menetapkan bahwa kita akan, dan sekarang ini sudah masuk ke dalam era yang namanya new normal. Apa sih new normal atau kenormalan baru? Saudara, ternyata new normal ini mulai keluar istilah ini kemudian menggema di tahun 2003 oleh seorang yang bernama Roger McNamee. Dia adalah seorang investor teknologi dan seorang penyanyi. Ketika terjadi krisis di tahun 2003, McNamee kemudian mengeluarkan istilah ini. Dia kemudian menulis dalam satu majalah, satu artikel dalam satu majalah yang judulnya The New Normal. Saudara, apa yang dimaksud oleh McNamee tentang new normal tahun 2003? Dikatakan new normal adalah suatu waktu di mana kemungkinan besar Anda bersedia bermain dengan aturan yang baru untuk jangka waktu yang panjang. Lebih lanjut dia katakan bahwa new normal lebih penting untuk melakukan hal-hal yang benar daripada menyerah pada tirani urgensi. 2003 saudara, setelah ada konflik, ada masalah dalam hal perekonomian, terjadi krisis, keluar istilah new normal. Ternyata bukan cuma situ, tahun 2008 setelah krisis ekonomi 2007, 2008 keluar lagi istilah ini, new normal. Para ekonom kemudian mengatakan bahwa sudah saatnya ekonomi, pergerakan ekonomi dan industri akan kembali ke cara yang baru, cara yang terbaru pasca krisis keuangan 2007-2008. New normal keluar lagi. Saudara, dari 2003, 2007, 2008, new normal keluar setelah terjadi krisis. Artinya, mereka kemudian mengatakan setelah krisis terjadi, pasti ada satu perubahan. Dan ada yang harus dilakukan. Satu aktivitas, suatu kegiatan yang dilakukan adalah satu kegiatan yang baru. Karena itu dikatakan new. Yang baru. 2020 ini new normal keluar lagi di negara kita. Ketika pemerintah menetapkan bahwa sekarang kita masuk ke
new normal. Kenormalan baru. Setelah PSBB yang diadakan karena pandemi COVID-19. Sekarang kalau kita bicara istilah yang kedua tentang move on, dalam bahasa Inggris kemudian terjemahannya mengatakan bahwa move on itu artinya kita mulai dengan satu aktivitas yang baru, dengan suasana yang baru. Setelah apa? Biasanya bagi anak muda setelah terjadi satu krisis. Krisis dalam hal apa? Putus hubungan biasanya. Jadi kemudian dibilang kalau sudah krisis, sudah dapat krisis, sudah putus hubungan, kemudian teman-teman lihat dalam kondisi yang mungkin agak susah, maka teman-temannya bilang move on. Bergerak lagi, maju lagi, tapi mulai lagi dengan aktivitas yang baru. Sehingga saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya boleh definisikan secara sederhana adalah move on adalah satu pergerakan, suatu aktivitas yang dilakukan dengan sesuatu kebiasaan yang berubah, suasana yang berubah. Sementara new normal bicara tentang satu masa, suatu kondisi di mana satu perubahan, satu pembaruan terjadi. Sikap dan tindakan baru dilakukan. Saudara, kita masuk ke era new normal saat ini. Pemerintah kita mengatakan bahwa kita harus jalani hidup di masa new normal pasca PSBB di daerah-daerah di negara kita. Dan kemudian dibuatkan satu kebijakan. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana kita menghadapi masa new normal ini? Bagaimana kita move on di era new normal ini? Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Yang saya pikir ini menjadi satu pesan untuk kita dan boleh membawa kita untuk hidup dengan baik di era new normal ini. Satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 25 kita akan bacakan. Saya ajak kita memperhatikan firman Tuhan, buka Alkitab kita. Mari kita buka Mazmur nomor 25. Kita akan baca dua bagiannya, ayat 8 sampai 10 dan kemudian ayat 12 sampai 24. Makna keseluruhan tentu tetap kita akan lihat, tapi saya mengajak untuk berkonsentrasi di dua bagian ini. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10 dan ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Mari kita simak dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Pada Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 25 adalah dikatakan suatu ratapan, ungkapan isi hati dari Daud. Sering dikatakan sebagai individual lament. Ini adalah satu doa permohonan pengampunan dari Daud. Daud kemudian mengajukan kepada Tuhan supaya dia bisa diampuni oleh Tuhan. Karena dia merasakan bahwa hidupnya adalah hidup karena belas kasihan Tuhan. Hidup karena anugerah dari Tuhan. Mazmur 25 ini dalam doa Daud juga berisi kerinduan hidup semakin baik, semakin benar. Satu harapan, satu keinginan dari Daud, dia kemudian mengalami yang namanya sanctification, semakin dikuduskan oleh Tuhan. Dan dia merasa untuk jalani masa sanctification ini semakin lebih baik lagi. Dia butuh bimbingan, dia butuh tuntunan, dia butuh pengajaran. Saudara, dalam doa ini juga, dalam doa Daud berisi satu kerinduan.
Kerinduan dari seorang yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan tugas di dunia ini, membimbing banyak umat Tuhan, dan tentu menjadi berkat. Kerinduannya adalah apa? Kerinduannya dia bisa berjalan di jalan yang benar waktu dia melaksanakan tugas yang ada. Dia pengen sukses, ingin berhasil, tapi keberhasilan dia ingin, keberhasilan diraih dengan satu perjuangan karena kebenaran. Saudara, dalam Mazmur 25 ini, doa Daud, satu ungkapan di dalamnya, ungkapan isi hati bahwa dia butuh Tuhan. Karena dia yakin Tuhan itu adalah pribadi yang sangat berkuasa, sangat mengasihi dia. Dan pribadi bukan cuma itu, lebih dalam lagi. Dia sebutkan di dalam pasal 25 ayat 8, dia sebutkan bahwa Allah itu adalah instruktur. Allah itulah yang kemudian memberikan arahan. Ayat 9 dia katakan Allah itu bukan cuma maha kasih, bukan cuma maha kuasa, tapi dia juga adalah guide atau pembimbing. Disebutkan di ayat 8. Allah juga adalah Allah yang teacher, pengajar yang sangat baik. Daud ungkapkan ini dalam doanya karena dia sangat percaya kepada Allah yang kepadanya dia menyampaikan permohonannya, doanya. Kepada Allah itulah yang dia yakini yang akan membimbing dia, yang akan memimpin dia untuk membentuk dia menjadi suatu pribadi yang lebih baik, pribadi yang akan berjuang meraih kesuksesan, tapi perjuangannya itu tetap di jalan yang benar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Mazmur ini pun, dalam doanya Daud juga mengungkapkan bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang sangat mengasihi dia. Dia menjadi partner yang sangat senang bergaul karib dengan orang yang takut akan Allah. Karena itu Daud dalam doanya dia bilang Allah itu bergaul karib. Saudara, dalam terjemahan King James Version mengatakan, kalau mau diterjemahkan secara literal, mau mengatakan bahwa Allah mau mengungkapkan kerahasiaannya kepada orang-orang yang takut akan dia. Saudara, Daud punya satu keyakinan loh, satu kepercayaan yang sangat mendalam pada Allah yang betul selalu hadir, mendampingi, bahkan menyatakan yang terbaik pada umatnya. Saudara, Daud ketika menyampaikan doa ini, sering dikatakan di Mazmur Mazmur 27, dalam satu doa Daud juga, sebagai satu komposisi sebenarnya yang menyatu, bahwa Mazmur 27 mengatakan bahwa Daud yakin betul Allah selalu hadir, Allah selalu ada bersama dengan dia. Maka kalau disederhanakan, Allah selalu hadir, akrab dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Selalu bersama kita. Selalu mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan kerahasiaan kepada kita, umatnya, yang takut akan Tuhan. Tapi saudara, ada yang menarik. Selain Allah itu dekat dengan orang yang takut akan Tuhan, Daud pun mengatakan dalam doanya sebagai satu pengakuan imannya, Allah juga akan sangat setia mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan orang-orang yang rendah hati. Setidaknya, saudara, inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan ada pada kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi saya, ini adalah bekal untuk kita waktu kita mau melangkah ke depan, menjalani move on di masa new normal, kenormalan baru. Kita akan tetap maju bergerak, kita akan tetap melakukan aktivitas yang baru, dengan berbagai macam hal yang baru. Tapi baru dalam hal apa? Tentu baru dalam hal apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bersikap? Saudara, kalau saya boleh katakan sederhana, sebagai anak Tuhan, orang percaya, pengikut Tuhan,
bagaimana sih kalau kita masuk ke era new normal ini? Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita kemudian move on? Sederhana, kita move on dengan karakter Kristen. Terlihat dan kemudian disaksikan. Kita menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang betul-betul anak Tuhan yang memiliki karakter Kristiani yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti apa itu, saudara? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dalam aspek internal. Bagaimana kita kemudian menampilkan karakter Kristen kita dalam aspek internal di era new normal ini. Dalam aspek internal, saya akan katakan dan berani katakan, kita harus rendah hati. Ketika kita move on, melakukan aktivitas yang ada, mengerjakan tugas kita, mengerjakan pekerjaan yang ada, dimanapun itu, rendah hati. Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang sangat menghargai diri, menghormati diri, menghormati kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan cuma menghormati dirinya, dia juga menghargai orang-orang lain, orang di sekitar dia, di mana dia hidup, di mana dia beraktivitas, dimanapun dia ditempatkan oleh Tuhan. Dia pasti menghargai, dia pasti menghormati setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Karena bagi dia sebagai pribadi yang berharga, karena menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati anugerah dari Tuhan, dan dia merasa bahwa dia betul-betul dihargai oleh Tuhan sampai Tuhan mau mati untuk dia, maka dia pun akan memandang bahwa kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk mengerjakan tugas, anugerah berharga. Maka dia akan lakukan semua dengan baik. Saudara memasuki new normal ini, Tuhan berikan kesempatan pada kita, bukan? Maka kita akan melakukan yang terbaik. Kesempatan di era yang bukan mudah memang, banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi kita tetap percaya itu baik. Ada yang terbaik Tuhan mau kerjakan di dalamnya. Kita masih punya kemampuan untuk bekerja, anugerah dari Tuhan. Kita hargai. Maka kita akan mengerjakan tugas kita dengan baik. Tapi bagaimana kita lebih mau menampilkan kerendahan hati kita. Kerendahan hati yang kemudian selalu merasa. Seperti Daud ungkapkan. Orang yang rendah hati selalu merasa membutuhkan didikan dari Tuhan. Merasa bimbingan dari Tuhan. Merasa membutuhkan tuntunan dari Tuhan, merasa butuh selalu dekat dengan Tuhan, menginginkan Tuhan selalu ada. Tentu kita juga menginginkan selalu ada dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang rendah hati, selain menghargai dirinya, menghargai kesempatan, menghargai banyak orang, maka dia akan beraktivitas dengan baik, dia melakukan tugasnya dengan baik. Tapi yang sangat penting, dari sisi internal, penghargaan ada, tapi juga perasaan membutuhkan kekuatan, bimbingan, dan bahkan membutuhkan arahan dari Tuhan selalu ada dari dia. Karena dia percaya, karena kita juga pasti harusnya yakini, kita imani bahwa Tuhanlah pribadi yang adalah pembimbing yang sempurna, pengarah yang sempurna, teacher, guru yang sempurna, dan dia adalah partner yang sempurna ketika kita melakukan tugas-tugas kita. Makanya saudara, kalau Daud berani mau katakan dalam doanya bahwa Allah ada, selalu hadir, bukankah kita juga akan selalu berpikir bahwa kita harusnya ada dengan Tuhan? Tidak boleh lepas. Orang yang rendah hati selalu merasa saya selalu membutuhkan Tuhan. Tidak merasa yang paling jago dan bisa segala-galanya. Saudara, Nehemia, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan sering dikatakan sebagai satu pribadi
yang bekerja beraktivitas dalam dunia sekuler dipakai Tuhan. Luar biasa. Jadi seorang gubernur yang bisa membangun kembali Yerusalem, melakukan pembaharuan di Yerusalem setelah Yerusalem mengalami satu kehancuran. Saudara, Nehemia luar biasa. Dari segi jabatan, dari segi kedudukan, tapi yang selalu tidak hilang dari dia adalah yang namanya berdoa, berpuasa. Ketika dia mendengarkan tantangan, beban, kondisi yang terjadi di kotanya, di Yerusalem, Nehemia punya keinginan untuk membangun, move on, bergerak, menata kembali Yerusalem supaya jadi baik lagi. Yang Nehemia lakukan sebelum apa? Berdoa. Ketika Nehemia mengatur perencanaan, sebelum mengatur perencanaan, yang Nehemia lakukan adalah berdoa. Ketika dia mau mulai melangkah, sebelum melangkah menghadap raja, yang Nehemia lakukan berdoa. Sebelum Nehemia kemudian merancangkan perjalanan ke depan, kemudian mengurus administrasi, kalau boleh disederhanakan seperti itu, yang Nehemia lakukan berdoa. Nehemia pejabat besar, dipakai luar biasa, tapi mau berdoa. Karena dia rasa kebutuhan utamanya dalam menjalankan kehidupan, memerankan tugas yang disampaikan, dipercayakan pada dia adalah butuh berdoa, waktu dengan Tuhan. Saudara, ke depan kita akan masuk di masa new normal. Ada banyak tantangan? Iya. Ada banyak ketetapan-ketetapan yang barangkali memang jadi satu pergumulan yang tidak mudah untuk kita bisa lewati. Ingat satu hal, kita nggak bisa sendiri. Kekuatan kita terbatas, kita butuh Tuhan. Berdoalah. Jangan pernah sia-siakan waktu dengan Tuhan. Tuhan Yesus saja, pribadi yang sangat-sangat berkuasa, tidak pernah lepas dari yang namanya berdoa. Tidak pernah lepas dari namanya ibadah. Tidak pernah lepas dari namanya KTB dengan 12 muridnya. Karena dia rasa itu kebutuhan penting. Saudara, inilah yang kita lakukan ketika kita masuk era new normal. Move on. Tapi tetap rendah hati. Lakukan tugas, hargai kesempatan, hormati orang banyak. Tapi yang sangat penting, selalu butuh Tuhan. Ada di hati pikiran kita, maka kita akan selalu cinta ibadah. Waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara, aspek yang kedua yang sangat penting ketika kita kemudian masuk di era new normal ini. Kita mau move on di era new normal dan kita mau menampilkan karakter Kristen. Kita adalah anak-anak Tuhan adalah, mari kita tunjukkan, tampilkan, saksikan integritas Kristen dimanapun kita berada. Waktu kita ada di dunia kerja, tampilkan bahwa kita adalah pribadi anak Tuhan. Integritas Kristiani dilihat orang. Waktu kita ada di lingkungan di mana kita tinggal, kita mau saksikan integritas Kristen. Kita pribadi yang berintegritas, anak Tuhan. Dari kita orang banyak melihat betul-betul pengikut Kristus yang baik. Itu harusnya terlihat dari apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Saudara, saya pikir dan saya sangat percaya keinginan Daud kemudian dia minta kepada Tuhan supaya dia dibimbing. Dia minta supaya dia bisa dibebaskan dari kesalahan-kesalahan, diampuni dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian dia mengalami satu kehidupan yang baru. Dia mohon sanctification dikerjakan oleh Allah melalui pendidikan, melalui bimbingan, melalui pengajaran Tuhan. Pasti karena Daud punya satu keinginan besar. Waktu dia melakukan tugasnya, dia lakukan tugasnya dengan benar, dia kemudian menampilkan kebaikan dan banyak orang kemudian menyaksikan bahwa inilah anak Tuhan. Karena bisa menjadi berkat. Saudara,
integritas Kristen tentu dimulai dari pola pikir kita. Daud punya pola pikir yang baik menurut saya. Ketika dia sampaikan doanya dan kemudian ungkapkan pengakuan imannya, pola pikir yang ada pada dia adalah dia ingin dia jadi lebih baik, jadi yang terbaik. Pola pikir yang ada di dalam pikirannya adalah supaya dia ketika melaksanakan tugasnya, dia lakukan dengan benar, dia berjalan dengan benar. Karena itu Daud waktu dia menjalankan tugas yang ada, selain dia punya satu kedekatan dengan Tuhan, dia juga kemudian mau melangkah dengan benar. Di jalan yang akan dia lewati, dia lalui dengan berbagai macam aktivitas, berbagai macam pergumulan, berbagai macam mungkin tekanan yang harus dihadapi. Dia selalu minta supaya Tuhan jaga, supaya dia tetap berjalan di jalan yang benar. Saudara, aspek eksternal dari kita ketika kita menampilkan integritas Kristiani di mana kita berada, tentu dimulai dari cara berpikir kita. Mari kita mulai pikir baik-baik. Kalau kepala cara berpikir kita bahwa kita memang harus menampilkan Kristus, maka kebenaran Kristus itulah yang kemudian kita lakukan, kita tunjukkan. Waktu kita berkata-kata, kita mengikuti kata-kata yang disampaikan Kristus. Nggak sembarang akan menyampaikan apa yang baik, yang sopan, yang ramah, dan yang teratur. Waktu melakukan pekerjaan, kalau kita selalu berpikir bahwa kita akan menampilkan Kristus, karakter Kristen, maka kita akan menampilkan pola perilaku yang kemudian ditunjukkan oleh Kristus. Dari mana? Dari firman Tuhan yang kita sudah sering pelajari. Karena secara internal kita selalu belajar. Kita akan menunjukkan sikap kerja yang baik, bertanggung jawab. Kita akan melakukan yang benar. Kita akan melakukan yang terbaik. Saudara, selain kita berpikir bahwa kita akan menampilkan kehidupan Kristiani dari diri kita, kita juga dalam pikiran kita akan selalu berpikir seperti ini. Pola pikir yang baik untuk menampilkan satu integritas Kristen waktu melakukan aktivitas. Kita selalu berpikir bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu itu seperti kita lakukan untuk Kristus. Saudara, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena Kristus sudah sering sampaikan hal ini dalam pengajarannya. Dia selalu bilang bahwa kalau kamu sayang kepada Kristus, kamu akan tunjukkan sayangnya itu kepada orang lain. Kalau kamu mau membantu orang yang susah, itu sebenarnya kamu sementara membantu Kristus. Saudara, dalam Kolose, surat Paulus kepada jemaat Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23 dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang penting bagi kita. Pola pikir seperti ini. Kalau tadi kita berpikir bahwa kita ingin menampilkan bahwa kita adalah pribadi seperti Kristus dalam arti perilaku, bahkan tindakan-tindakan kita seperti Kristus, kita tetap berjalan, melakukan yang benar sekalipun susah. Sekarang kita selalu berpikir yang kita mau lakukan apapun itu, kepada siapapun, kita selalu berpikir itu untuk Kristus. Saudara, kalau kita mau menolong orang lain, kita berpikir bahwa kita mau menolong Kristus, maka kita akan melakukan yang terbaik karena Dia sudah memberikan hidup yang kekal pada kita. Kalau kita mau menghormati, tunjukkan hormat kepada orang lain, maka kita akan selalu berpikir, waktu dengan siapapun kita ketemu, kita pikir itu Kristus. Maka bagaimana hormatnya kita kepada Kristus? Kalau hormatnya kita kepada presiden seperti nilainya mungkin 10, tapi kalau nilai hormat kepada Kristus harusnya lebih dari itu. Maka kita sementara melakukan yang terbaik untuk Kristus, seolah-olah untuk Kristus. Saudara, menampilkan kehidupan, menampilkan pribadi yang berintegritas, integritas Kristen adalah pribadi yang selalu berpikir bahwa yang dia lakukan seperti untuk Kristus. Semua jadi baik. Maka dia akan kerjakan semua yang terbaik.
dia akan maju dengan kasih. Dia akan maju dengan kasih menolong, membantu orang lain karena mereka sangat berharga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dua hal ini yang bagi saya sangat penting. Ketika kita masuk, kita move on di era yang baru. Move on di era di mana kita harus diperhadapkan dengan banyak tantangan. Saudara Yusuf, seorang anak muda yang dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa. Dia adalah pribadi yang boleh dikatakan dalam Alkitab mencatat mungkin pribadi yang betul-betul bertahan dalam integritas sebagai seorang anak Tuhan. Dikatakan mungkin ada 13 tahun Yusuf hidup dalam pergumulan. Mulai dia dibuang oleh saudara-saudaranya sampai kemudian dipenjara. Ada sekitar 13 tahun. Di Kejadian pasal 40 dikatakan adalah puncak dari penderitaan Yusuf ketika dia ada dalam penjara. Pasal 41 dikatakan sebagai awal kebangkitan Yusuf setelah dia dilepaskan dari penjara. Tapi yang menarik saudara, Yusuf ketika berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, tantangan yang ada, yang dia tetap tunjukkan bahwa yang selalu ada dalam pikiran Allah. Dia selalu berpikir tindakan apapun yang akan dilakukan, apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah itu sesuai dengan maksud Allah? Sekalipun akhirnya Yusuf harus menderita, dia tetap bertahan dalam kebenaran. Dalam masa penderitaannya pun, dia tetap hidup dengan kebenaran. Sekalipun dilupakan oleh orang lain, disepelekan orang lain, dianggap tidak penting oleh orang lain, Yusuf tetap hidup dalam kebenaran. Bahkan yang menarik saudara, Yusuf ketika dia mulai masuk ke masa dia kebangkitannya, dia hidup dengan kebenaran. Bahkan dia selalu memandang bahwa apapun yang dia lakukan oleh Tuhan. Kejadian 41 berulang kali dia katakan. Ayat 16 dikatakan Tuhan yang melakukan semuanya ketika dia mau menafsir mimpi Raja Firaun. Dia bilang Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang akan menjelaskannya. Kemudian di ayat yang ke-25 dikatakan Tuhan yang akan memberitahukannya. Di ayat yang ke-28 dikatakan Tuhan yang akan memperlihatkannya. Di ayat yang ke-32 dikatakan Tuhan yang menetapkan dan yang akan melakukannya. Saudara, bagi Yusuf ketika dia bekerja, ketika beraktivitas, melaksanakan tugasnya, di dalam pikirannya Tuhan. Di dalam pikirannya dikerjakan oleh Tuhan. Di dalam pikirannya dilakukan untuk Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Era new normal tidak mudah? Iya. Kita harus melakukan banyak aktivitas. Kita move on. Tapi mari kita ingat dengan baik. Ingatlah dengan baik. Kita selalu butuh Tuhan. Karena kita akan tetap menampilkan kehidupan Kristen. Kita menampilkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang cinta dengan Tuhan. Maka akan selalu punya waktu dengan Tuhan. Waktu spesial. Yang kedua yang sangat penting secara eksternal tentu di era new normal ini. Kita berjuang. Tapi selalu taruh dalam pikiran kita. Kita mau melakukan semua untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara bersikap, bertindak sebagaimana anak Tuhan, seperti Kristus. Tuhan pasti menolong kita. Kita percaya kalau kita setia dengan hal itu, kita mau lakukan semuanya di era new normal ini, Tuhan pasti berikan kesuksesan pada kita. Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami. Mengajarkan kami untuk tetap mengingat Engkau. Di era new normal yang akan kami jalani, tolong kami, ingatkan terus kami supaya kami tetap cinta Tuhan. Kami akan selalu dekat dengan Tuhan, punya waktu dengan Tuhan. Tapi tolong jaga kami, bimbing kami supaya ketika kami jalani aktivitas yang ada di era new normal ini, kami tetap mau lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk waktu belajar firman di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, oke, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur pada saat hari ini atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kembali lagi Tuhan, kami rindu untuk kembali lagi bisa menaikkan akan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, kembali lagi kami ingin menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Tuhan yang akan tetap terus memimpin, Tuhan yang akan tetap kiranya terus menyertai akan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan akan pemimpin kami, akan pemerintahan kami mulai dari pusat hingga ke daerah Tuhan. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang akan tetap terus menolong dan memampukan mereka Tuhan di dalam mereka menjalankan akan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin. Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan khususnya di dalam penanganan akan pandemi yang ada pada saat hari ini Tuhan, bahkan dalam masa-masa new normal yang ada. Tuhan, berikan kami setiap kami masyarakat Indonesia yaitu kesadaran di mana kami untuk mau tetap terus menjalankan akan setiap protokol kesehatan yang ada, bahkan melakukan akan semua yang menjadi himbauan atau peraturan dari pemerintah yang ada Tuhan, sehingga pandemi ini Tuhan benar-benar dapat segera selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk setiap anak-anak kami yang saat ini sudah mulai memasuki tahun ajaran yang baru. Sekalipun mereka mungkin masih harus belajar secara online, tetap biar kiranya Tuhan Kau memberikan mereka akan semangat, memberikan mereka akan sukacita, memberikan mereka kemauan untuk benar-benar belajar dengan baik. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap guru Tuhan yang ada, biar Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka ide dan kreativitas di dalam mereka mengajar secara online, sehingga pembelajaran yang ada sekalipun masih harus online Tuhan, mereka tetap bisa memperoleh sesuatu yang baik di dalam proses belajar mengajar yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, biar kiranya Tuhan yang tetap terus menopang mereka, baik di dalam setiap pergumulan hidup mereka, baik di dalam keluarga mereka Tuhan, relasi mereka satu dengan yang lain, biar Tuhan yang tetap terus menolong. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan usaha dari setiap jemaat Tuhan yang ada, kiranya Tuhan juga akan tetap terus memberkati dan menopang mereka, berikan mereka hati yang tetap terus percaya dan bersandar penuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap terus mencukupkan akan apa yang mereka perlukan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan jemaat Tuhan yang ada, biar kiranya Tuhan juga yang tetap terus menolong, meskipun dengan keadaan tubuh yang lemah Tuhan, mungkin biar Tuhan juga akan tetap terus memulihkan mereka semuanya Tuhan, sehingga biar nama Tuhan yang tetap terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami serahkan doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian, Sukacita Ku Sembah.
yang di sorga, segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa-doa kami, dan terlebih kami barusan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan, kami dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan ini dan dapat dipakai untuk pelayanan akan gereja kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Nathanael. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur pada saat hari ini kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biar puji-pujian yang kami telah naikkan dapat terus menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar benar-benar dapat terus menguatkan kami, mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mewakili hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GKK Palu mengucapkan terima kasih kepada penginjil Victor Oktalapian yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan penginjil Victor dimanapun berada. Dan untuk jemaat sekalian, warta jemaat dapat kita lihat di dalam WA Group. Kiranya kita boleh sama-sama memperhatikan setiap pengumuman yang diberikan oleh gereja, dan kita selalu boleh rindu untuk mengikuti video streaming dari GKKA Jemaat Palu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.